Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan muthala'ah fikih puasa. Kali ini sudah sampai pada apa ini? Al-Muftirat sudah terbaca ya, Al-Muftirat yang 11. Kita lanjutkan di halaman 229 dari kitab Tanwirul Qulub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarih. Amin amin ya rabbal alamin. Wa syurritul iftar ay yaf'alahu 'aliman 'amidan zakiran lisawmi mukhtaran. Wa syurritul iftaru, disyaratkan kapan itu al-muftirat, perkara yang dapat membatalkan puasa ketika dilakukan itu betul-betul merusak puasanya. Itu ay yaf'alahu, apabila hal-hal yang membatalkan puasa tersebut dilakukan aliman dalam keadaan dia tahu pada hukumnya, oh ini membatalkan puasa, tapi sengaja dilakukan maka puasanya batal. Amidan, dan dalam kondisi sengaja, bukan karena lupa, tetap aja dilakukan padahal itu membatalkan, maka puasanya batal. Zakiron lisawmi, dia sadar bahwa dirinya berpuasa, tetap aja dilakukan, maka menyebabkan puasanya batal. Mukhtaron, dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan keinginan sendiri, bukan karena dipaksa, maka rusaklah puasa itu, batallah puasa itu. Jadi kalau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam kondisi jahil, bodoh, dan tidak sengaja, lupa, dan tidak sadar bahwa dirinya sedang berpuasa, atau karena dipaksa oleh orang lain, maka tidak membatalkan. Falau akalah au syaribah au istamna au istaqa'ah au jama'ah nasiyan lisawmi au mukrahan au jahilan au kana qarib ahdin bil islam au nasya ba'idan anil ulama fa innahu la yuftiru. Jadi apabila ada seorang dia makan waktu puasa kok makan, atau minum, atau melakukan istimna, melakukan sesuatu yang mengakibatkan mani itu keluar, atau dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia muntah, atau dia melakukan hubungan persetubuhan suami istri padahal sedang puasa, tapi kondisinya nasian, lupa lisawmi, dia lupa bahwa dirinya sedang puasa, au mukrahan, atau karena dipaksa, diteror oleh siapa gitu, kamu harus melakukan hal yang membatalkan puasa, diteror, dipaksa, au jahilan, atau tidak dipaksa tapi dia bodoh, dia nggak tahu bahwa itu membatalkan puasa, au kana qarib ahdin bil Islam, atau karena dia baru masuk Islam, dia masih belum banyak tahu tentang hal-hal yang membatalkan puasa, tiba-tiba dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Au nasya ba'idan ahli ulama, atau dia sudah bodoh, jauh dari ahli ilmu, sehingga dia tidak tahu bahwa itu yang membatalkan puasa. Dilakukan fa innahu la yuftiruh, maka apa yang dia lakukan itu tidak membatalkan puasa. Kalau kondisinya memang seperti itu. Wala yadurru, dan tidak berbahaya, artinya tidak membatalkan puasa, al-kahluh, yaitu mencelai mata, mencelai fil aini, di mata, al-kahluh. Kalau kuhlun didomahkan kafnya, itu alat untuk mencelai mata. Kalau al-kahluh prosesnya. Jadi ketika mencelai mata itu tidak membatalkan puasa. Walau wujida ta'muhu fi halqihi, meskipun ketika mencelai mata tiba-tiba terasa di dalam tenggorokan itu rasanya
rasanya celah itu, kok tiba-tiba ada rasa, tetap tidak membatalkan puasa. Wala bal'un riqih, dan tidak membahayakan juga, tidak bahaya juga, tidak membatalkan puasa juga. Bal'un riqih tahiris safi, menelan ludah yang suci yang bersih, ditelan ludahnya sendiri, ditelan, nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Wala ikhraju lisanihi, dan tidak membatalkan puasa juga di saat mengeluarkan lidahnya. Wa alaihi riqun, padahal di atas mengeluarkan lidahnya, bukan ludah, lidahnya dikeluarkan. Wa alaihi riqun, padahal di atas lidah tersebut ada ludah, wabtala'ahu, kemudian ditelan, maka tidak membahayakan puasa. Wala yadurru wusulu dzubabin, dan tidak membatalkan puasa juga. Apa wusulu dzubabin? Ada lalat kok tiba-tiba masuk ke mulut. Au ba'udin, atau tiba-tiba ada nyamuk masuk ke mulut. Au barin, atau tiba-tiba debu masuk ke mulut. Mintorikin, dari jalan ya, misalnya melakukan perjalanan kemana, kok tiba-tiba naik motor misalnya, kok tiba-tiba ada debu masuk ke mulut, tidak batal, tidak membatalkan puasanya. Awar balati nahwi daqiqin, atau misalnya ada butiran kecil kayak kerikil, tapi butiran kecil dari dari alam, dari benda-benda alam yang kecil, misalnya seperti butiran pasir, kerikil kecil, tiba-tiba ila jaufi, masuk ke dalam perutnya melalui lubang, maksudnya melalui mulut, maka tidak membatalkan puasa, kecuali dimasukkan sendiri ya. Ini maksudnya masuk dengan sendirinya, bukan dimasukkan. Lalat masuk, tiba-tiba nyamuk masuk, tiba-tiba debu masuk ketika dalam perjalanan, ataupun tiba-tiba tidak disadari butiran-butiran kecil pasir ataupun kerikil masuk ila jaufihi, maka tidak membatalkan puasa. Wala idkhalu maq'adatihi, tidak membatalkan puasa juga memasukkan bokongnya, bighairi idkhali syai'in, dengan tanpa memasukkan sesuatu, ma'aha, berserta dengan maq'adah tersebut. Idza kharajat, di saat maq'adah itu keluar, tidak membatalkan puasa. Wala sabqu ma'i taharatin, tidak membatalkan puasa juga ketika air masuk sendiri, air di saat bersuci ya, masuk sendiri, entah itu melalui mulut, masuk sendiri. Min wudu'in, ini ketika bersuci ya, min wudu'in, seperti di saat berwudu tiba-tiba ada air tidak sengaja masuk sendiri ke dalam perut, tidak membatalkan puasa. Awuslin, atau ketika mandi tiba-tiba air masuk sendiri ke dalam perut. Awmadmadotin, atau ketika berkumur. Awistin syakin, atau ketika menghirup air, tapi menghirupnya itu bighairi mubalaghatin, tidak dengan proses menghirup yang berlebihan sehingga masuk ke otak. Artinya istinsyak biasa-biasa aja, hanya dimasukkan ke lubang mulut, tidak sampai ke otak. Tiba-tiba masuk sendiri, tidak membatalkan, asal bighairi mubalaghah ya, fihima, di dalam madmadah dan istinsyak ini tidak berlebihan. Kalau berlebihan sengaja, maka membatalkan. Sawa'un kana wajibaini, meskipun keduanya adalah wajib, misalnya mandubaini, ibadah wajib, proses bersuci wajib, mandubaini, atau sunnah. Walau bil ghamsi, meskipun air tersebut masuk sendiri ke dalam perut karena disebabkan menyelam fil ma'i, di dalam air. Pergi ke kolam, niatnya mandi, menyelam di sana, tidak sengaja air masuk, entah itu dari mulut, dari telinga, masuk ke dalam tubuh, maka tidak membatalkan puasa. Naam, iya, in urifa min adatihi, apabila itu telah disadari min adatihi, dari kebiasaannya,
annahu yasu ilal ma'i, bahwasanya air tersebut annahu yasul ma' ila jawfihi, bahwasanya air itu akan sampai ke dalam perut. Lawin wa masah, apabila dia tenggelam, apabila dia bercebur masuk fihi di dalam air tersebut. Dia sadar kalau saya menyelam ke dalam air ini pasti akan ada air yang masuk ke perut. Dia sadar karena adanya kebiasaannya seperti itu. Walam yumkinhu taharruzu, dia tidak mampu untuk untuk menjaga dirinya dari masuknya air. Dia tidak mampu. Tidak mungkin dia melakukan taharrus, melindungi dirinya agar tidak kemasukan air. Maka haruma alaihi inghimas, apabila kondisinya seperti itu, maka hukum menyelam di dalam air di saat puasa itu hukumnya haram. Kalau dia sudah menyadari bahwa kalau saya menyelam pasti ada air masuk dan saya tidak mungkin untuk menjaga tubuhku dari kemasukan air, maka kalau sadar seperti itu, haruma alaihil inghimasu, haram hukumnya menyelam ke dalam air di saat puasa. Wa aftara bisabki, dan ketika tetap dipaksa, maka ketika ada air masuk ke dalam perutnya, maka itu membatalkan puasa karena dilakukan dalam kondisi sadar. Fa illam yumkinhul ightisaluh, apabila dia tidak mungkin melakukan proses bersuci ataupun mandi illa bihadhil kaifiyati, kecuali dengan cara seperti ini, dengan cara menyelam misalnya. Saya tidak bisa mandi kalau tidak nyelam misalnya, karena tempat mandinya bukan bentuk bejana ataupun pancuran, tapi berbentuk seperti kolam. Saya harus nyelam. Tiba-tiba air masuk sendiri ke dalam tubuhnya, padahal dia sudah berusaha agar air itu tidak masuk ke dalam tubuhnya, maka fala fitrah. Kalau kondisinya seperti itu, maka tidak membatalkan puasa. Udah. Demikian dari apa yang kita mutolak ini, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.